Halo, salam leadership wisdom. Saya Daniel Ronda. Topik kita kali ini membahas tentang etika kepemimpinan. Bolehkah seorang pemimpin melakukan kekerasan fisik atas orang-orang lain atau orang-orang yang dipimpinnya? Mengapa saya membahas akan hal ini? Minggu ini kita digegerkan dengan kisah di Piala Oscars, di mana Will Smith menjadi heboh, yang di mana dia mendapat Piala Oscars, tetapi pada saat yang sama ia melakukan kehebohan, di mana dia menempeleng dari pembawa acara bernama Chris Rock. Dia adalah seorang komedian. Alasannya dia ditampar karena Chris Rock membuat jokes atau humor tentang istrinya yang kebetulan berkepala pelontos, yang dimana dia sakit alopecia, yaitu autoimun, di mana rambutnya menjadi rontok. Nah, Chris Rock membuat humor, tetapi awalnya Will Smith tertawa. Entah kenapa dia menjadi marah dan maju ke depan dan dia menamparnya. Itu di acara yang sangat resmi, ditonton oleh jutaan, bahkan kemudian ditonton oleh, menurut pengamat film, itu ditonton oleh miliaran orang. Peristiwa itu menggemparkan karena menjadi kontroversi. Dan mereka bertanya, apa yang terjadi? Mereka pikir ini main-main atau hanya skenario. Ternyata beneran. Will Smith menampar Chris Rock, seorang komedian, pembawa acara di acara Oscars itu. Dan ini menimbulkan perbedaan pendapat terhadap perilaku Will Smith. Dan saya menyarikannya menjadi 3 pendapat. Baik pendapat ini terpecah, netizen terpecah di Amerika, di seluruh dunia maupun di Indonesia juga terpecah. Yang pertama, mereka mendukung Will Smith dan mengatakan tindakan Will Smith benar, Chris Rock salah, ia telah menghina istri janda yang menderita alopecia dan dia layak ditampar. Ini pendapat pertama. Jadi Will Smith benar, ia layak ditampar. Chris Rock layak ditampar. Pendapat yang kedua adalah pendapat seimbang. Kedua-duanya salah. Chris Rock salah karena membuat jokes atau humor yang tidak sensitif tentang istri yang sakit. Pada saat yang sama, Will Smith juga salah karena dianggap tidak sopan, tidak layak memukul orang di depan umum, di depan banyak orang, karena dia adalah seorang tokoh terhormat. Ada pandangan ketiga yang menyatakan bahwa Will Smith lah yang salah. Will Smith lah yang bertanggung jawab. Karena jokes itu memang tugas dia. Humor itu adalah tugas dia. Dan humor itu tidak ada penghinaan sama sekali soal penyakitnya. G.I. Jane adalah sebuah film yang dimunculkan tahun 1997-an, dibintangi oleh Demi Moore, dan itu adalah film yang menggambarkan kepahlawanan wanita di antara tentara-tentara itu serdadu pria, dan dia berkepala pelontos. Saya rasa jokes ini bisa kita perdebatkan karena situasinya adalah janda sedang sakit. Tetapi yang menjadi sorotan adalah perilaku Will Smith dan perilaku penonton pada waktu itu. Kenapa? Kenapa Will Smith salah? Karena dia seorang pemimpin, seorang produser film, seorang aktor ternama, seorang yang memiliki reputasi bintang film, aktor yang menjadi panutan. Sehingga ia tidak boleh menunjukkan kekerasan atau melawan aturan, melawan etika, karena semakin dia diangkat menjadi pemimpin, maka semakin dia harus tahu bahwa dia terikat oleh kode etik, etika, hukum, dan dia harus mempertunjukkan contoh dan keteladanan itu. Sehingga Will Smith harus bertanggung jawab akan perilaku ini. Sebagai contoh,
Ketika ada seorang polisi menangkap atau memberhentikan seorang pengendara motor dan terjadi perdebatan, lalu si pengendara motor mengeluarkan caci maki. Kalau di Indonesia Timur biasanya caci makinya itu sangat jelek, saudara. Bahkan menggunakan nama ibu untuk memaki. Nah, polisi harus menahan diri. Dan ia tidak boleh serta-merta karena nama ibunya disebut, lalu dia mulai meninju orang itu dan memukulnya sehingga babak belur. Kalau dibawa ke ranah hukum, maka yang salah adalah polisi. Karena ia, walaupun ia berhak menyetop, tapi ia tidak boleh membuat orang babak belur. Karena apa? Dia adalah seorang penegak hukum, pemimpin, pengayom, menjadi teladan, dan dia harus menaati hukum. Dan dia tidak boleh melakukan kekerasan. Walaupun keluarganya dihina, istrinya dihina, ataupun ibunya dihina, atau sukunya dihina, dia tidak boleh melakukan kekerasan. Ya, harus ada mekanisme yang ia lakukan. Misalnya ia mengajukan komplain, menambahkan beratnya tuduhan itu atas apa yang dilanggar tadi soal lalu lintas saja dan tuduhan melawan dan seterusnya. Dia tidak boleh melakukan tindakan kekerasan walaupun dia sedang dalam posisi membela karena dia merasa terhina atas kata-kata daripada si pengendara motor tadi. Begitu pula dengan kita para pemimpin. Kita tidak bisa melakukan kekerasan fisik hanya karena kita dihina, diejek, dan seterusnya. Kita adalah panutan. Kita adalah pemimpin. Jadi Will Smith harus bertanggung jawab. Kita harus ingat akan hal itu. Chris Rock dalam hal ini mungkin tidak sensitif. Dan kalau saudara Will Smith keberatan, seharusnya ia melakukan komplain sesudah acara atau di waktu acara itu. Dan seterusnya. Tidak boleh menempel, tidak boleh melakukan kekerasan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa Will Smith yang menampar Chris Rock? Yang pertama adalah pemimpin harus sadar dia adalah public figure yang mendapat sorotan. Kalau seorang dosen pengembalaan saya berkata, seorang gembala itu seperti ikan di dalam akuarium. Dia akan disorot. Dia akan dilihat semua sisi kehidupannya, yang baik maupun yang buruk. Begitu pula pemimpin di marketplace, pemimpin di dunia pemerintahan, siapapun pemimpin, mulai dari presiden sampai ke bawah, akan disorot. Entah kelemahannya, pemimpin organisasi gereja apalagi, disorot dengan cara macam-macam. Ada yang memfitnah, ada yang menggosipkan, membuat cerita-cerita konspirasi, macam-macam beredar cerita tentang para pemimpin. Tidak boleh marah, terima itu bahwa kita disorot. Kalaupun kita harus membela, gunakan mekanisme yang ada. Seperti mengkomunikasikan tentang siapa diri kita di dalam event-event resmi ataupun penggunaan media sosial. Jadi, jangan kita melakukan kekerasan, tetapi justru menyadari memang itu harga seorang pemimpin. Kalau tidak mau jadi orang yang disoroti, dikata-katai, disalah mengerti, difitnah, digosipkan, diceritakan kemana-kemari, dibuatkan cerita-cerita tambahan tentang kita, dan orang menjadi percaya karena yang ngomong ini hamba Tuhan, jadi orang itu jadi percaya. Ingat, kita tidak boleh melakukan pembalasan. Ini fakta yang harus kita terima. Kalau tidak mau jadi orang yang disorot, tidak usah jadi pemimpin. Yang pertama, pelajaran pertama. Pelajaran kedua, tidak boleh memakai kekerasan di dalam menghadapi orang-orang yang menyerang kita, mengkritik kita, memfitnah kita, menggosipkan kita, bahkan mengejek kita. Atau sekalipun itu keluarga kita, sekalipun itu orang-orang di sekitar kita, jangan pernah melakukan kekerasan fisik, mendatangkan preman, melakukan ngajak menantang berkelahi, dan seterusnya. Atau melakukan teror, dan seterusnya. Tidak boleh. Ini prinsip pemimpin. Yang ketiga adalah belajar mengendalikan diri. Belajar mengontrol diri. Belajar menahan diri. Ingat, kuasailah diri kita dalam segala hal. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang menguasai diri. Kita tidak bisa memang mendiamkan orang yang jahat,
orang yang toksik, orang yang beracun, orang yang evil. Tapi kita bisa melakukannya dengan cara elegan. Kita bisa mengkomunikasikan apa kerja kita. Kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi fitnah-fitnah dan gosip yang beredar. Kita diskusikan dengan tim kita. Dan kita bahas langkah-langkah penyelesaiannya. Dengan tetap kepala dingin, tenang dan menahan diri. Dan jangan memusuhi orang-orang. Jangan terbeban. Jangan menjadi disandra hati saudara, pikiran saudara terhadap orang-orang yang menyerang saudara. Bebaskan dia, lepaskan pengampunan, dan move on, berjalan. Kita tidak akan hancur oleh kritikan. Kita hanya bisa hancur oleh jalan-jalan kita sendiri yang salah, yang kita tidak perbaiki. Kita tidak akan pernah hancur karena orang lain menjelekkan kita. Kiranya Tuhan akan menolong kepemimpinan saudara.